Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bersyukur kepada Allah kalau hari ini kita bersama-sama bisa memperingati ibadah Jumat Agung. Kita tahu bahwa seluruh gereja-gereja di dunia ini juga melakukan hal yang sama. Mereka mengadakan ibadah peringatan Jumat Agung. Saudara, apakah artinya Jumat Agung itu? Jumat Agung merupakan sebuah peristiwa besar tentang keselamatan yang pernah terjadi 2000 tahun lebih yang lalu, yang dikerjakan Allah di dalam diri Yesus putranya melalui kematiannya di atas kayu salib di Bukit Golgota untuk menebus dosa manusia. Karya keselamatan ini telah mengubah status kita dari orang berdosa menjadi anak-anak Allah. Karya agung ini tidak mungkin dapat dilupakan, karena melalui peristiwa ini terjadinya suatu rekonsiliasi antara manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus. Kita semua dipulihkan, hubungan kita yang telah retak, yang telah terpisah melalui kematian Kristus Putra Allah. Saudara, jika hari ini kita mengadakan ibadah Jumat Agung, itu artinya bahwa kita harus bersyukur untuk kasih setia Allah yang demikian besarnya, yang telah dinyatakan kepada kita semua. Saudara, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Allah. Kami datang kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini dengan ucapan syukur, kalau kami bersama-sama di masa pandemik ini masih memiliki kesempatan untuk bisa mengadakan ibadah peringatan Jumat Agung. Kami tahu Tuhan, ini merupakan sebuah peristiwa yang besar, peristiwa yang agung, yang tidak mungkin terlupakan. Oleh karena kematian-Mu lah kami bisa hidup dan menyapa Allah sebagai Bapa dan menyapa Allah sebagai Allah kami. Itu sebabnya Tuhan, kami merendahkan diri kami, merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Pagi hari ini kami ingin menikmati kebersamaan di dalam Allah, sehingga melalui kebenaran firman yang boleh kami dengar, terus mengingatkan kami, membawa kami semakin dekat dengan Allah untuk mengasihi Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Ya Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu, kebenaran Tuhan disampaikan, agar kami semua yang hadir mengikuti peringatan ibadah Jumat Agung ini, dikuatkan iman kami dan terus bertumbuh di tengah-tengah kesulitan apapun. Demi nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bukti kasih terbesar. Mari kita buka Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari kita lihat sekali lagi Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Demikian firman Allah, Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, nats ini merupakan ayat yang sangat populer, karena ayat ini adalah ayat yang paling banyak dikutip dari Alkitab. Martin Luther sendiri menyebutnya, ayat ini merupakan miniatur of gospel. Artinya apa saudara? Injil di dalam bentuk mini. Di dalam teks Yunaninya, ayat ini terdiri dari 25 kata. Begitu ringkasnya, namun mampu merangkum intisari Injil sebagai doktrin sentral iman Kristen. Ini hal yang sangat luar biasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dari dalam nats atau Yohanes 3 ayat 16 ini, kita dapat melihat bukti kasih terbesar itu sendiri. Mari kita perhatikan. Kita tahu bahwa di dalam diri Allah ada satu karakter agung yang tidak bisa terbendung oleh apapun, yakni kasihnya. Itu sebabnya kalau Anda dan saya membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8, mari kita lihat sebentar bagian ini. Injil Yohanes
1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mungkin mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara-saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalimat di dalam nats ini dengan jelas menginformasikan kepada kita mengenai kasih yang agung itu. Dikatakan Allah demikian mengasihi dunia, sehingga ia bertindak untuk merealisasikan kasihnya itu dengan memberikan Yesus putranya untuk menebus dosa. Ada orang bertanya, mengapa Allah memfokuskan perhatiannya atau kasihnya itu kepada dunia? Di dalam Yohanes pasal pertama ayat 10, demikian firman Allah, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikannya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saudara, bagian firman Tuhan ini hendak memberitahukan kepada kita bahwa kenapa Allah mengasihi dunia. Karena Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Seharusnya dunia dapat mengenal Allah. Tetapi bagian ini memberitahukan bahwa mereka tidak mengenal Sang Penciptanya. Mereka tidak mengenal Allah yang menciptakan mereka. Itu artinya ada sesuatu yang salah, ada sesuatu yang rusak. Semua ini dikarenakan dosa, di mana manusia menjadi melawan Allah. Manusia tidak lagi setia kepada Allah, manusia memberontak kepada Allah. Sebagai pribadi yang menciptakan, saya percaya Allah sangat mengasihi kita. Sekalipun dikatakan manusia telah melawan Dia. Sebab itulah saudara-saudara, Allah ingin memulihkan kehidupan manusia dengan memberikan Yesus putranya hadir di tengah-tengah dunia ini. Bukan saja untuk menyampaikan berita tentang keselamatan yang berasal dari dirinya, tetapi sekaligus menunjukkan kasihnya yang besar itu melalui kematian di atas bukit Golgota. Saudara-saudara, demikian besar kasih Allah telah dinyatakan kepada kita. Ini merupakan bukti kasih yang tidak bisa diingkari oleh siapapun juga. Berbicara tentang penderitaan, bahkan menjelang kematian, ini bukan masalah yang mudah. Bapak Ibu, banyak orang berkata, keselamatan itu adalah anugerah dari Allah, betul. Tetapi itu bukan berarti sesuatu yang murahan. Bukan berarti itu sesuatu yang mudah untuk dapat dikerjakan. Saudara, mari kita lihat mengenai penderitaan yang dialami Yesus di dalam perjalanan menuju kepada bukit Golgota. Hal ini bisa terlihat saat ia berada di Taman Getsemani. Ketika Yesus membawa murid-muridnya untuk berdoa di sana, ia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Bagian ini memberitahukan kepada kita betapa menderitanya Yesus. Jika ada seseorang, teman, kerabat, atau keluarga, dia menceritakan tentang kondisi hati seperti ini, apa yang dapat kita tangkap dalam pikiran kita? Pasti ia sedang mengalami masalah yang sangat berat. Di dalam ilmu psikologi, ketika orang-orang yang mengatakan demikian, maka dapatlah kita ketahui bahwa orang itu sedang di dalam tingkat depresi yang sangat berat, atau ia sedang di dalam kondisi yang stres. Saya percaya ketika Yesus ada di Taman Getsemani, ini bukan sesuatu hal yang mudah untuk dapat dihadapi. Saya mau katakan disitulah Yesus harus berani menyatakan, melanjutkan apa yang diutus Bapa sebagai misi yang dia kerjakan, atau dia meninggalkannya. Ini bukan hal yang mudah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Makanya ketika Yesus mengatakan, hatiku sangat sedih dan mau mati rasanya, ini beban yang tidak bisa istilahnya dihindarinya. Ini harus dikerjakannya, dan ini bukan sesuatu yang mudah. Sebagai manusia dalam usia 33 tahun, ya, Yesus tidak mau mati begitu saja. Inilah
kedagingan manusiawinya. Hal ini pun kita bisa lihat ketika dia berkata, sekiranya mungkin ya Bapa, cawan ini lalu daripadaku. Apa artinya? Yesus berkata, kalau boleh Bapa, janganlah penderitaan ini aku yang menanggungnya, kalau boleh. Di dalam kondisi yang demikian, Bapa melihat bahwa Yesus begitu berat untuk harus menghadapinya. Bahkan di dalam Injil Lukas dikatakan di sana, semakin ia bergumul, dikatakan bahwa keringatnya seperti butir-butir darah yang keluar dan menetes ke tanah. Itu sebabnya Bapa mengutus seorang malaikat untuk hadir di Taman Getsemani untuk menolong Yesus, memberikan kekuatan kepadanya untuk menyelesaikan misi yang harus dia jalankan, yang dipesankan Bapa di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah, tetapi ini merupakan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita melihat Yesus mampu menanggungnya, ini karena anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Ketika ia berada di atas kayu salib, dikatakan Yesus menangis dalam pengertian bahwa ketika ia ditinggalkan oleh Bapaknya. Kenapa duka cita itu dialami oleh Yesus? Karena Yesus tahu penderitaan yang terberat yang dia alami adalah ketika ia harus terpisah dengan Bapaknya. Alkitab berkata selama ini Yesus tidak pernah terpisah dengan Bapaknya, tetapi untuk kali ini ia harus terpisah. Pertanyaannya adalah kenapa Allah harus meninggalkan Yesus? Karena sebentar lagi dosa manusia akan dilimpahkan kepadanya, akan ditaruh ke dalam dirinya. Yesus harus memikul dosa sebagai tumbal dari dosa itu sendiri. Itu sebabnya Allah harus menghindarkan diri dan memisahkan diri dari Yesus Kristus. Saudara-saudara, ketika Yesus mengalami kondisi yang demikian, kita dapat melihat betapa beratnya kondisi yang dia alami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, derita yang sangat berat ditanggung Yesus sampai kematiannya. Melihat kondisi seperti ini, apa kira-kira respons kita sebagai milik kepunyaan Allah untuk dapat membalas kasih terbesar yang telah diberikan Allah kepada kita? Saudara, marilah kita mengasihi Allah dengan lebih sungguh-sungguh lagi, supaya kita dapat melihat seperti yang diperintahkan Allah kepada kita, yakni di dalam hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya kasih kita kepada Allah bukan kasih yang pura-pura. Kasih kita kepada Allah dinyatakan dengan kesungguhan hati, dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Ini yang diinginkan Allah. Nah, kasih kepada Allah bukan terletak di bibir mulut kita saja, namun dinyatakan dalam sikap atau aktivitas setiap hari. Kalau kita seorang pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus membuktikan kepada bawahan kita bahwa Allah hadir dalam hidup kita, dan kita nyatakan kasih itu di dalam hidup mereka. Kalau kita seorang karyawan, bagaimana kita menyatakan kasih Allah kepada sesama kita, kepada teman-teman di pekerjaan kita? Disinilah kita harus membawa misi Allah untuk membuktikan benar-benar kita mengasihi Allah. Kalau kita adalah seorang pengusaha atau seorang pembisnis atau seorang pedagang, bagaimana kita menempatkan kasih Allah atas usaha kita, bukan dengan hal-hal yang membuat orang lain terlukai, bukan membuat sebuah persaingan yang membuat orang mengalami kondisi yang sangat menyakitkan. Tetapi disinilah kita menyatakan kasih Allah, supaya orang bisa melihat melalui usaha kita Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudara, hal yang kedua untuk dapat membuktikan kasih Allah yang sungguh adalah kita harus tetap setia. Kata setia di sini harus didasari dengan pengertian yang benar. Saudara, di dalam hubungan rumah tangga suami dan istri, kita tahu bahwa ketika pernikahan dilakukan, pendeta mengatakan bahwa istri maupun suami harus memberikan tekad atau ikrar janji setia.
di mana mereka akan mengarungi perjalanan hidup mereka menjadi suami dan istri atau menjadi keluarga, bukan hanya untuk 1-2 hari atau untuk 1-2 bulan atau 1-2 tahun, tetapi untuk selama-lamanya atau sampai maut memisahkan mereka. Itu artinya tekad hidup untuk setia ini harus dibangun dan didasari oleh sebuah komitmen yang tinggi. Nah, saudara-saudara, kalau Anda dan saya mengatakan kita mengasihi Allah, maka harus dibuktikan lewat kesetiaan kita. Di tengah-tengah pandemik ini, tidak sedikit tantangan, ujian, dan masalah yang dialami oleh setiap keluarga-keluarga Kristen. Saya percaya baik untuk usaha, pendidikan anak-anak, bahkan aktivitas yang kita lakukan, di mana pembatasan sosial itu membuat kita tidak bisa keluar melakukan aktivitas atau banyak di luar rumah. Ini juga menjadi sebuah kendala yang sangat berat, sehingga mengganggu mungkin perekonomian kita, ataupun sakit penyakit yang kita alami atau yang kita derita. Apakah dengan cara-cara seperti ini Anda dan saya masih tetap menunjukkan bukti kesetiaan kita kepada Tuhan, atau kita melihat penderitaan yang kita alami, yang terjadi di dunia kita, seolah-olah menjadi sesuatu yang Allah rancangkan untuk kita tetap menderita? Allah tidak menunjukkan kasih-Nya kepada kita, sehingga dengan demikian kita mau meninggalkan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingin agar tekad setia kita kepada Tuhan tetap dibangun meskipun di dalam kesulitan hidup yang sangat berat. Allah ingin agar Anda dan saya dapat membangun relasi yang tulus di dalam kesetiaan kita beribadah. Saudara, memang di kondisi kita hari ini, kita masih dalam ibadah online. Saya percaya masih banyak jemaat yang belum bisa mengikutinya. Bukan hanya karena tidak memiliki kesempatan, tetapi memang ada jemaat-jemaat yang merasakan kurang nyaman kalau mengikuti ibadah secara online. Saudara, saya mau katakan ini adalah situasi kita. Ini adalah dunia kita yang memaksa kita untuk tetap mencari Allah. Bagaimana mungkin kita harus menghindari Tuhan dan menanti sampai gereja buka? Hati-hati, saudara. Jangan biarkan iblis membuat kita jauh dari Allah, dan akhirnya iman kita akan gugur di tengah-tengah perjuangan kita. Nah, saudara-saudara, belajar dari Daniel. Ketika didengar oleh Daniel bahwa rekan-rekannya atau orang-orang pemerintahan telah sepakat untuk menjatuhkan dia dan membuat sebuah surat peraturan kepada raja, 1 bulan ini tidak boleh ada orang beribadah kepada Allah yang lain selain kepada raja. Nah, saudara, ketika Daniel mendengar hal ini, tidak membuat Daniel menjadi kecut hati dan berniat untuk berhenti berdoa atau berlibur berdoa karena ada peraturan ini. Kesetiaan Daniel dibuktikan di tengah-tengah kesulitan hidup yang sedang dihadapinya. Apa yang dikatakan Alkitab? Ketika didengar Daniel, semua itu telah dikerjakan oleh mereka. Maka seperti biasa, Daniel pergi ke tingkat atas rumahnya. Untuk apa, saudara? Berdoa kepada Allah 3 kali 1 hari. Dan akhirnya dia ditangkap. Tetapi disitulah Daniel membuktikan bahwa Allah yang dia kasihi, Allah yang dia kenal tidak tinggal diam. Buktinya mujizat terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pembuktian ini membawa Anda dan saya seharusnya melihat dan belajar bahwa di dalam kesetiaan kita kepada Allah, Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Melalui peringatan ibadah Jumat Agung hari ini, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita semua jemaat Tuhan. Mari bangun kesetiaan kita, rasa hormat dan cinta kita kepada Tuhan di dalam segala hal, supaya kita tetap eksis, memiliki iman yang kuat di dalam Allah, dan kita menunjukkan bukti dari kasih kita kepada Allah, di mana Allah telah memberikan bukti kasih terbesarnya melalui putranya Yesus yang mati di atas bukit Golgota menebus dosa manusia. Saudara-saudara, marilah kita tetap taat dan setia kepada Allah sampai akhir hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau sudah menolong memberkati kami pada pagi hari ini. Biarlah firman yang boleh kami dengar sungguh menguatkan iman kami, agar kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan keinginan Tuhan. Di dalam peringatan Jumat Agung ini, kami ingin melekatkan hidup kami lebih dekat lagi kepada Allah sebagai tanda syukur kami. Kami ingin membuktikan ketaatan kami di dalam aktivitas keseharian yang kami lakukan, sekalipun di masa pandemi. Terima kasih Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, berkati firman Tuhan, dan berkati kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, hamba-Mu sudah berdoa. Amin.